pepunden atau mandala pemujaan, itu pun pohonnya itu tumbang. Itu berbarengan, beriringan dengan pohon ikonik yang ada di Sendang di tempat pertapaannya Ratu Kalinyamat di Jepara. Nah, waktu itu ketika peristiwa tumbangnya pohon di Jepara di tempatnya Eyang Ratu Kalinyamat dan tumbangnya pohon ikonik di Alas Nglamen ini, keduanya itu aku diberitahu oleh alam. Sumber air yang muncul kembali ketika di tengah-tengah kemarau seperti ini. Karena sempat beberapa waktu ini memang ini ikut mengering juga, tapi kali ini justru ketika ini kemarau panjang, ini airnya malah cukup sumber mata airnya. Jadi kan dapat bersani. Maknanya apa? Tanda-tanda alam yang diberikan oleh mereka ini adalah bahwa perubahan zaman ini semakin dekat. Artinya kehidupan baru, kehidupan kesejatian atau kehidupan yang selaras dengan alam, kehidupan yang penuh keilahian, tatanan keilahian, itu akan muncul kembali dan itu waktunya sudah semakin dekat. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku ada di Alas Nglamen nggih. Salah satu alas ikonik di Kabupaten Pati. Kebetulan aku ini persis ada di depan Sendang, sumber mata air di Nglamen sini gitu. Nah, aku ingin sedikit menyampaikan suatu fenomena ya. Panjenengan dapat amati di sekitar sini kan sedang musim kemarau. Jadi kering kerontang. Tetapi uniknya Sendang di tengah hutan yang ada di Alas Nglamen ini penuh dengan air. Penuh dengan air. Tetapi jujur memang ini dulu sempat air ini pun mati. Maksudnya sempat kering, sempat mengering gitu. Lah kurang lebih sekitar mungkin 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu ya. Itu aku mendapatkan semacam petunjuk tentang adanya air kembali gitu loh. Dan baru kali ini aku bisa mengeceknya kemari. Dan ternyata memang betul-betul Sendangnya ini terisi air kembali gitu loh. Nah, ini salah satu fenomena menarik sehingga aku menyempatkan diri untuk kesini dan sekaligus take video nggih. Karena apa? Di sini ada beberapa pohon ikonik. Di tempat sini ada pepunden, di Nglamen sini ada tempatnya pepunden atau mandala pemujaan. Itu pun pohonnya itu tumbang. Pohon jati besar itu tumbang. Itu berbarengan, beriringan dengan pohon ikonik yang ada di Sendang di tempat pertapaannya Ratu Kalinyamat di Jepara. Nah, waktu itu ketika peristiwa tumbangnya pohon di Jepara di tempatnya Eyang Ratu Kalinyamat dan tumbangnya pohon ikonik di Alas Nglamen ini, keduanya itu aku diberitahu oleh alam. Jadi ada utusan dari alam itu datang ke rumah, itu memberitahu tentang tumbangnya pohon-pohon ini gitu loh. Dan itu waktu itu aku mengamati sebagai tanda adanya perubahan. Tanda adanya perubahan. Itu kejadian sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kurang lebih 3 tahun yang lalu. Nah, kemarin kurang lebih 1 bulan yang lalu, waktu itu aku sedang melakukan perjalanan ritual di sekitar Jawa Barat. Salah satunya di daerah Pelabuhan Ratu. Di daerah Sukabumi. Nah, itu aku mendapatkan petunjuk, pemberitahuan lah, tepatnya pemberitahuan tentang adanya sumber air yang muncul kembali, air yang hadir kembali ketika di tengah-tengah
kemarau seperti ini. Karena sempat beberapa waktu ini memang ini ikut mengering juga, tapi kali ini justru ketika ini kemarau panjang, ini airnya malah cukup baik ini. Artinya jelas kelihatan gitu loh sumber mata airnya. Jadi kan dapat bersani melalui video nanti lah. Maknanya apa? Sebagaimana dulu ketika tumbangnya pohon ikonik di Nglamin ini, pohon jati, dan juga di Sendang Ratu Kalinyamat, Pertapan Kalinyamat, itu sebagai tanda perubahan, akan adanya masa-masa perubahan. Lah, ini sumber mata air ini akan melambangkan bahwa masa perubahan itu semakin dekat. Sekaligus juga ini berita baik bagi mereka-mereka yang memang ingin mengenal kehidupan yang sejati, yang akan digelar. Artinya kehidupan, bahasaku kan membahasakannya kehidupan yang selaras dengan alam, itu akan digelar kembali di bumi kita, di Jawa Nusantara ini, dan mungkin bahkan di seluruh dunia. Nah, ditandai dengan munculnya sumber-sumber mata air, salah satunya adalah di sini, di Alas Nglamin. Jadi makna tanda-tanda alam yang diberikan oleh mereka ini adalah bahwa perubahan zaman ini semakin dekat. Artinya kehidupan baru, kehidupan kesejatian atau kehidupan yang selaras dengan alam, kehidupan yang penuh keilahian, tatanan keilahian, itu akan muncul kembali, dan itu waktunya sudah semakin dekat. Ini tandai dengan sumber-sumber mata air yang muncul kembali, karena air itu adalah tanda kehidupan. Bahkan di tengah terik kemarau seperti ini tetap itu sumbernya ada, gitu loh. Jadi kan nanti dapat bersani ya, gitu loh. Nah, karena memang aku dan tim Bunga Dharma itu memang sangat intens mempersiapkan diri untuk proses pergantian zaman, pergantian tatanan. Jadi tanda-tanda alam seperti ini memang aku biasanya itu mendapat pemberitahuan, dan biasanya ketika waktunya tepat aku akan menyempatkan diri untuk mengunjunginya gitu. Dan ini 1 bulan yang lalu petunjuknya muncul. Nah, ini baru sempat sekarang karena memang aku baru pulang dari luar kota, dari keliling beberapa tempat di luar kota dan juga di sekitar Pati yang lain, sehingga baru kurang lebih setelah 1 bulan atau 8 dino itu aku baru sempat berkunjung ke sini gitu loh. Jadi aku menyebutnya ini sebagai berita baik. Berita baik yang telah diberikan tanda oleh alam tentang perubahan zaman, dan perubahan zaman ini perubahan menuju zaman yang penuh tatanan keilahian. Seperti biasa, panjenengan tidak harus percaya, panjenengan tidak harus setuju dengan apa yang aku sampaikan sudut pandangku ini, tetapi sekali lagi aku hanya menyampaikan sudut pandang berdasarkan pengalaman pribadi. Aku mengalami sesuatu, aku mengalami sebuah kejadian, aku mengalami sebuah peristiwa, aku mengalami interaksi dengan alam, lalu aku menyampaikannya. Panjenengan tidak harus setuju, panjenengan tidak harus setuju. Tetapi ketika aku menguploadnya ke video ini, harapanku adalah ini mampu menginspirasi panjenengan semua. Semoga panjenengan pun tertarik untuk lebih intens berinteraksi dengan alam. Karena kita hidup ini tidak bisa dipisahkan dengan alam di sekitar kita, baik di unsur tanah, air, api, udara, dan eter atau ruang. Dalam wujudnya dengan tanah, pepohonan, dan macam-macam gitu loh. Itu kita tidak bisa dipisahkan dari itu. Nah, ketika panjenengan mampu berinteraksi atau mereka tertarik berinteraksi dengan panjenengan karena pola hidup panjenengan telah selaras, maka itu akan menjadi suatu berkah tersendiri. Panjenengan akan tahu rasanya bagaimana mendapatkan atau berinteraksi dengan alam. Karena itu bagian daripada proses hidup yang akan terjadi atau proses tatanan hidup yang baru. Nanti orang akan selaras dengan alam dan mereka mengerti, memahami bahasa alam, isyarat-isyarat alam. Ini penting karena
banyak dari kita itu karena sekedar mengandalkan intelektualitas atau banyak sekedar mendapatkan informasi-informasi dari lahiriah, saya kadang itu lupa untuk berinteraksi dengan alam. Padahal interaksi dengan alam itu berbeda dengan informasi biasa seperti itu. Bagi yang para praktisi yang memahami ini pasti tahu rasanya ketika mampu dan merasakan interaksi dengan alam. Ada rasa damai dan tentram. Ada rasa percaya diri menjalani hidup. Rasa percaya diri, rasa damai, rasa tentram dan penuh spirit dan semangat ini tidak bisa panjenengan dapatkan dari informasi luar. Anda harus menggalinya ke dalam, baik ke dalam diri yang terhubung dengan alam. Monggo ini menjadi renungan kita bersama tentang uniknya fenomena ini. Bahkan aku berharap di tempat panjenengan fenomena-fenomena ini pun menjadi suatu yang terjadi juga. Karena dulu ketika aku masih tinggal di Bali dan ketika aku diminta pindah oleh alam untuk pindah ke Jawa, khususnya di wilayah Pati ini, waktu itu salah satunya pesan dari guruku, itu memang berpesan bahwa aku nanti akan berhadapan dengan banyak situs-situs dan sumber-sumber mata air kuno yang mungkin tidak aktif, nanti akan diaktifkan kembali, akan dihidupkan kembali. Nah, selama ini yang aku lakukan adalah bersama Resi Bunga Dharma dan beberapa tim Bunga Dharma, secara rutin aku menyambangi Alas Nglamin, kemudian aku melakukan persembahan. Persembahan itu berupa ada kemenyan, dupa wangi, lalu bunga-bunga, lalu makanan. Di tempat-tempatnya atau di mandala-mandalanya. Nah, mungkin karena itu pula lah menyebabkan air di sini tetap hidup gitu loh. Ini secara esoteris ya. Dan secara non esoteris mungkin ya karena panjenengan melihat pohon-pohon ini masih ada pohon-pohon besar sehingga air ini tetap terjaga. Tapi memang sempat beberapa waktu lalu ini pun ikut mengering. Tapi ini hidup kembali. Ini hidup kembali. Jadi monggo panjenengan aku sarankan untuk sering berinteraksi dengan alam, lakukan persembahan, berinteraksi. Semoga mereka memberikan berkah dengan menghidupkan kembali sumber-sumber mata air, dengan mereka menghidupkan kembali suatu energi-energi di alam sehingga menimbulkan rasa damai, tentram, dan penuh spirit, penuh semangat dan kepercayaan diri dalam melakoni hidup, dalam melakoni tantangan hidup. Apalagi di masa-masa peralihan zaman seperti ini yang memang tentu ada beberapa hal yang tidak nyaman. Atau bahasa yang lainnya nanti mungkin munculnya berbagai fenomena alam, khususnya misalkan bencana atau apa, itu akan muncul dan banyak lagi yang lain nanti ke depan. Kalau saat ini yang mungkin populer adalah yang saat ini masih di luar Jawa Nusantara ini, ada kemarin gempa di Afghanistan yang terbaru nggih. Kemudian di Libya, kemudian di Maroko dan banyak lagi ada gempa, ada banjir. Lalu yang terbaru sekarang adalah konflik perang muncul lagi dan itu sudah tak prediksi, sudah tak sampaikan beberapa video-videoku yang lama setahun yang lalu mungkin lebih, bahwa kan ada banyak kejadian seperti itu. Perang di jalur Gaza ya, perang di jalur Gaza muncul kembali yang cukup mengejutkan ini gitu loh. Selain tentu yang di Rusia dan Ukraina gitu loh. Dan nanti masih banyak lagi fenomena alam yang akan ditunjukkan. Jadi di satu sisi mungkin ada semacam kesedihan, ada penghancuran. Di satu sisi juga tumbuhnya bibit-bibit zaman baru, tatanan baru. Tentu harus ada pelakunya. Sebagaimana peleburan itu ada pelakunya, perang itu kan ada pelakunya. Bagian daripada proses perubahan. Begitu pula bibit-bibit zaman baru ini ada pelakunya. Dan mungkin itu adalah kita semua. Kita semua adalah mungkin bagian daripada bibit dari zaman baru. Monggo panjenengan ini merenung, monggo kita semua mengamati diri sendiri, sekaligus mengamati alam di sekitar kita, sehingga itu bisa menjadi bekal kita dalam melakoni masa perubahan yang luar biasa ini gitu loh. Pergerakannya sangat luar biasa cepat
Dan waktu kita mepet. Ingat, kembali sekali lagi aku mengingatkan bahwa 2025 zaman baru dimulai. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.